Kejar-kejaran terjadi saat polisi membubarkan tawuran yang melibatkan sekelompok remaja di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu 20 Maret. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara karena para pelaku tawuran berusaha melarikan diri. 2 orang akhirnya ditangkap saat bersembunyi di rumah warga. Akibat tawuran ini, seorang warga menjadi korban tebasan parang dan harus dibawa ke rumah sakit. Tak berselang lama, polisi kembali menangkap 5 orang lain yang diduga memanah seorang remaja saat tawuran di Jalan Muhammad Jufri. Mereka ditangkap di rumah masing-masing. Dari hasil interogasi, kedua kelompok ini terlibat tawuran karena tersinggung dan tidak menerima kekalahan saat bermain sepak bola. Mereka dibawa ke Mapolsek Talo, Kota Makassar untuk diperiksa. Di Jawa Tengah, sekelompok pemotor menyerang permukiman warga di kawasan Sawangan, Purwokerto, Jawa Tengah, Sabtu lalu. Mereka menyerang rumah warga dan merusak sepeda motor yang terparkir di depan rumah. Penyerangan itu dilakukan setelah kelompok pemotor itu terlibat perselisihan dengan kelompok pemotor lainnya. Pasca kejadian, polisi meringkus 9 orang yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. Menurut keterangan Kapolres Banyumas Senin siang, penyerangan itu merupakan buntut perselisihan 2 geng motor. 9 orang yang ditangkap merupakan anggota geng motor yang bernama Golden Stress. Tim Liputan CNN Indonesia. 2 aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jakarta. Di Jakarta Timur, pencuri masuk rumah warga sesaat setelah penghuni rumah membuka pintu pagar dan berangkat ke musola. Sementara di Jakarta Pusat, pencuri menggasak sepeda motor milik pegawai toko kelontong yang baru akan membuka tokonya. Ditinggal pergi ke musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, rumah warga di Jalan Gading Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin pagi disatroni pencuri. Pencuri itu mengincar sepeda motor yang diparkir di teras rumah. Satu pencuri masuk melalui pagar rumah yang tidak terkunci, sedangkan satu pencuri lain menunggu di sepeda sambil mengawasi situasi sekitar. Dalam hitungan menit, pencuri bisa menguasai sepeda motor incarannya dan kemudian kabur. Pemilik rumah menduga pencuri itu sudah mengawasi rumahnya. Motor yang dicuri itu merupakan milik teman anak pemilik rumah yang sedang menginap di rumahnya. Motor itu baru dibeli 1 bulan yang lalu. Pencurian sepeda motor juga terjadi di kawasan Utang Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat, hari Minggu siang kemarin. Korbannya adalah seorang pegawai toko kelontong yang baru tiba di toko dan baru akan membuka tokonya. Saat itu korban memarkir motornya di depan rumah kos yang ada di sebelah toko. Pencuri itu merusak kunci stang motor dengan menggunakan kaki lalu kabur. Korban telah melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Kemayoran. Tim Liputan CNN Indonesia. Berikutnya, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diringkus polisi karena menganiaya seorang pria bahkan hingga tewas. Aksi penganiayaan terekam kamera pengawas. Di Surabaya, Jawa Timur, 2 anggota polisi emosi setelah salah satu rekannya ditabrak sebuah mobil saat operasi lalu lintas pada Minggu siang. Mobil itu dikemudikan seorang pria yang mengaku seorang dokter. Dua anggota polisi di Surabaya, Jawa Timur ini tak bisa menahan emosi saat salah satunya diseruduk minibus milik seorang pria yang mengaku dokter. Seorang anggota polisi mengaku sempat terpental ke aspal terkena kerasnya benturan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu siang di Jalan Ngagel, Surabaya. Saat pria ini sedang mengemudikan mobilnya, tiba-tiba ia diberhentikan 2 polisi yang tengah melakukan razia. Merasa tak melanggar rambu-rambu lalu lintas, pria ini meneruskan laju mobilnya. Namun kedua polisi ini tak mau minggir dan akhirnya tertabrak. Tidak masih jauh, tapi kenapa kok malah tabraknya juga belum tahu, masih kita tanyakan dulu masalah ada permasalahan apa gitu. Itu tadi seorang dokter dan? Infonya dokter, tapi kita belum cek identitasnya. Oh, masih dicek semuanya ya? Iya. RM, tersangka pembacokan seorang pemuda di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, diringkus tim Satreskrim Polda Sulawesi Selatan, Senin pagi. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di sebuah rumah di area tambak di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pada 27 Februari 2022, tersangka bersama sejumlah temannya terekam kamera pengawas milik Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sinjai menganiaya seorang pemuda hingga tewas. Kepada polisi, tersangka mengaku korban dipancing untuk datang bersama teman-temannya. Setibanya di lokasi, korban langsung dianiaya dengan senjata tajam. Sementara Kanit Satreskrim Polda Sulawesi Selatan menyatakan RM adalah eksekutor penganiayaan.
Sebelum beraksi, tersangka menggelar pesta miras bersama teman-temannya. RM kemudian diserahkan ke Polres Sinjai dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.